Jadi ada pengajaran tentang Roh Kudus yang salah di luar sana di gereja-gereja. Ketika mereka mengajarkan bahwa setelah kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita, ini ya, sikapnya seperti Ibu Tiga. Ketika dia diajak masuk dalam pengajaran firman, dia menjawab apa? Maaf, saya punya Roh Kudus yang akan memberitahukan kepada saya ya pengetahuan kebenaran. Tidak usah belajar, cukup berdoa menyembah dan ketemu di dia. Jadi kalau orang Pantekosta karismatik sekarang ditanya, saya habis ibadah, berdoa, menyembah, nangis-nangis, lalu dia bilang, saya ketemu Yesus. Saya tidak menolak itu ya, kita tidak menyangkal itu, Yesus bisa hadir secara pribadi seperti itu. Tapi sekali lagi, representasi kebenaran Yesus kan berkata dalam Yohanes pasal 14, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, jalan kebenaran dan hidup itu direpresentasikan secara penuh dalam Alkitab. Jadi saya sih lebih setuju kalau orang Kristen berkata, saya ketemu Yesus ketika saya menemui kebenarannya, ketika saya menemui jalannya, ketika saya menemui hidup itu, dan itu meneguhkan saya. Barulah ketika kita berdoa, menyembah, kita nangis dan berdoa, nangis, menyembahnya itu didasarkan dari ini realitas kebenaran yang kita terima. Bukan karena dari rumah ada pergumulan, lalu kebetulan yang main musiknya hebat gitu kan. Lalu kebetulan yang mimpin pujiannya, fasih lidah, lihai gitu kan. Memanipulasi emosi jemaat. Kita nangis-nangis ya. Kebetulan dari rumah lagi ada masalah, pas, cocok ya momennya. Lalu kita nangis-nangis. Wah, berapa ember itu air mata turun. Bukan ya. Nangis-nangis kita ketemu Yesus bukan seperti itu. Kalau begitu kan apa bedanya dengan nangis ketika nonton sinetron? Saya waktu bantu pelayanan, ini kesaksian, dan gak ngantuk. Waktu bantu pelayanan di Bandung, saya kan pengerja tukang keliling ya, besok jemaat. Lalu ketika besok satu pasangan suami istri, belum punya anak waktu itu, si istrinya bilang, Om Dani, tuh nasihatin mama saya. Mamanya udah lanjut usia ya. Mama saya kalau nonton sinetron nangis-nangis katanya. Udah kita kasih. Saya suka ketawa kalau ingat cerita ini. Sudah kita kasih nasihat, itu cuma cerita, bohong, fiktif. Tapi kalau nonton sinetron itu nangis-nangis. Saya ingat mama saya juga nangis. Dulu zamannya mama saya nonton sinetron Jepang itu loh, Oshin. Dia ingat, tahu. Kan ceritanya tentang penderitaan ya, seorang perempuan kecil sampai gede dia menderita. Mama saya juga nangis gitu. Saya juga kalau sempat ikut nonton nangis juga, kasihan si Oshin gini ya, hidupnya menderita banget. Nah, nangis-nangis di gereja dalam penyembahan ketemu Yesus itu bedakan ya. Itu nangisnya lahiriah kita, emosi kedagingan kita. Kalau ibadah-ibadah di gereja di set dengan multimedia, dengan band, dengan pemain musik yang oke, band full band, lalu dengan pemimpin pujian, worship leader yang memang terlatih fasih lidah dan jago memanipulasi orang secara emosional, secara psikologis, lalu kemudian terjadi nangis-nangis. Sekali lagi, yang bisa meluruskan hal itu adalah firman. Saya pengennya tuh orang lagi dengerin firman nangis gitu, dan saya sudah mengalami dalam kehidupan saya. Ketika saya diberitakan firman, orang nangis. Beberapa saat lalu saya suka diundang pelayanan di satu perusahaan di Jakarta, perusahaan finansial, bukan bank tapi dia ngasih pinjaman gitu. Oleh salah satu murid saya diperkenalkan. Lalu setiap Jumat saya diundang ke sana. Jadi kalau yang Muslim Jumatan, karyawan yang Kristen dikumpulin ibadah gitu. Jadi beberapa kali ya, saya diundang ke sana. Ada saat-saat ketika saya menyampaikan firman, saya lihat orang-orang ini nangis ya. Sekarang sudah gara-gara pandemi perusahaannya sayangnya sudah tutup ya, bangkrut. Tapi saya teringat pengalaman ini ya, dan itu menjadi mutiara dalam kehidupan saya, termasuk untuk saya belajar ya lebih serius lagi memberikan diri kepada Tuhan. Jadi ciri orang Kristen itu saya pengennya seperti itu loh, lagi dengar firman menangis. Oke, penyembahan doa menangis, tapi setelah mendengar firman, setelah tahu kebenaran firman, realitas ilahi, realitas rohani yang diberitakan dalam Alkitab ini. Tadi ya, bagaimana hebatnya perbuatan Yesus di kayu salib.